Assalamualaikum calon penghuni surga. Selamat datang di channel Ruang Surga. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ilmu pengetahuan semakin maju dengan bantuan teknologi, sehingga membantu para peneliti mengungkap temuan-temuan baru. Penelitian yang dilakukan ilmuwan biasanya untuk menemukan fakta tentang alam semesta. Teknologi tersebut diciptakan di zaman modern saat ini. Sedangkan, Al-Quran diturunkan sekira 14 abad yang lalu. Menariknya, Al-Quran mengungkap banyak fakta-fakta ilmiah yang baru bisa dibuktikan kebenarannya di masa saat ini. Beberapa di antaranya sudah kami rangkum dalam video yang kita saksikan kali ini. Lantas apa saja penemuan-penemuan tersebut? Mari kita saksikan. 1. Ledakan Big Bang. Bukti ilmiah tentang ledakan besar sesuai teori Big Bang dipaparkan oleh NASA. Pada 1989, George Smoot bersama tim NASA meluncurkan satelit untuk meneliti asal mula alam semesta. Melalui instrumen sensitif yang disebut COBE, Cosmic Background Emission Explorer, penelitian itu mengungkapkan bahwa terdapat sisa-sisa ledakan besar alam semesta. Dari berbagai fakta ilmiah, akhirnya teori Big Bang mendapatkan persetujuan dunia ilmiah. Dalam sebuah artikel yang dimuat pada Oktober 2014, Scientific American menuliskan bahwa teori Big Bang adalah satu-satunya teori yang dapat menjelaskan asal mula alam semesta. Sebelum teori Big Bang dikemukakan ilmuwan, Al-Quran telah menjelaskan terkait terbentuknya alam semesta. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. 2. Sidik jari manusia. Fakta bahwa sidik jari tidak berubah dan dapat digunakan sebagai identitas seseorang baru diketahui pada akhir abad ke-19. Sebelumnya, sidik jari hanya dilihat sebagai guratan-guratan tanpa arti apa-apa. Seorang peneliti bernama Sir Francis Golly pada 1800-an mengungkapkan bahwa pola lingkaran pada ujung jari seseorang, yang kemudian dikenal sebagai sidik jari, adalah unik untuk tiap individu. Pada era modern, fakta-fakta tentang keunikan sidik jari makin jauh terungkap. Pola sidik jari seseorang ternyata dibentuk hanya beberapa saat sebelum bayi dilahirkan. Pola tersebut tidak berubah dan akan tetap demikian seumur hidupnya, kecuali apabila ada bekas luka. Terkait dengan jari jemari, Allah berfirman dalam salah satu ayat Al-Quran. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 3-4. 3. Pertemuan dua laut yang airnya tidak menyatu. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa ada dua laut yang saling bertemu namun di antaranya memiliki batasan. Ini terjadi di Selat Gibraltar yang menghubungkan Lautan Mediterania dan Samudera Atlantik. Menurut para ilmuwan, fenomena tersebut terjadi karena air laut dari Samudera Atlantik dan dari Laut Mediterania memiliki karakteristik yang berbeda, dilihat dari suhu air, kadar garam, dan kerapatannya. Fenomena bertemunya dua lautan ini telah dijelaskan Al-Quran 14 abad silam dalam surat Ar-Rahman yang mempunyai arti. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20. 4. Api di dasar laut. Seorang ahli geologi asal Rusia Anatol Zbagovich dan Yuri Bagdanov seorang ilmuwan asal Amerika Serikat, menemukan fenomena api di dasar laut. Mereka meneliti kerak bumi dan patahannya di dasar laut lepas pantai Miami. Mereka kemudian menemukan lava cair yang mengalir disertai abu vulkanik yang suhunya mencapai 231 derajat Celcius. Fakta sains ini disebutkan dalam Al-Quran. Dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Al-Quran Surat At-Tur ayat 6.
5. Sungai di dasar laut. Ilmuwan asal Prancis Jacques Cousteau menemukan fenomena sungai di dasar laut. Para ahli menyebut fenomena ini sebagai lapisan hidrogen sulfida, karena air yang mengalir di sungai dasar laut ini memiliki rasa air tawar. Selain itu, sungai dasar laut ini ditumbuhi daun-daun dan pohon. Al-Quran telah menjelaskan fenomena ini. Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar dan yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 53. 6. Garis edar tata surya. Tata surya merupakan bagian dari alam semesta yang sangat luas. Bumi yang kita pijak hanya salah satu planet yang ada di tata surya. Selain matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari bergerak sesuai garis edar yang telah ditetapkan. Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. 7. Terbentuknya air hujan. Jauh sebelum para ilmuwan mengemukakan teori mengenai terbentuknya air hujan, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan mengenai peristiwa alam yang sering kita lihat ini dalam surat Ar-Rum. Allah, dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 48-49. Demikian itulah beberapa fakta ilmiah yang telah ada di dalam Al-Quran. Setelah mengetahui fakta ilmiah tersebut, masihkah kita meragukan kebenaran Al-Quran?